Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi Pak Anies itu mengakui kalah jika tantangan Pilpres itu seperti ini. Apa kira-kira itu? Apa yang membuat Pak Anies Baswedan mengakui kekalahan itu? Coba kita ulas di sini. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Rashid Baswedan itu menyampaikan pidato politik dalam acara Milad 21 PKS itu di Istora Senayan. Dalam pidatonya, Anies turut menyinggung kontestasi Pilpres 2024. Ia mengatakan, pemilu merupakan momentum yang tepat untuk dijadikan ajang adu tawaran dan adu gagasan. Karenanya, Pak Anies berharap Pilpres 2024 menjadi kontestasi gagasan terbaik untuk bangsa katanya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Anies memang betul-betul ingin bertarung, betul-betul ingin memperlihatkan gagasannya, ingin memperlihatkan idenya, betul-betul ingin bertarung secara all out untuk mempertaruhkan gagasan dan ide yang telah ia serap dari aspirasi-aspirasi banyak kalangan, baik itu kalangan yang petani, warga sipil lainnya dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana kemudian perjuangan Pak Anies Rashid Baswedan ini masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke daerah-daerah untuk semata-mata untuk menyerap aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat. Apa keluhan-keluhan mereka demi membangun bangsa dan daerah yang telah ia masuki itu. Dan saya pikir inilah keuntungannya Pak Anies ketika kemudian selesai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia bebas untuk berlalu lalang pergi ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi warga itu. Berbeda kasusnya, berbeda posisinya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo yang sampai hari ini belum bisa berkutik karena masih ada pekerjaan lainnya. Misalnya Pak Prabowo masih sibuk di kementerian, kemudian ada Pak Ganjar yang masih sibuk dengan tugasnya Gubernur Jawa Tengah. Itu kan yang membuat semua itu semakin sumpek buat mereka. Karena belum ada peluang mereka untuk mensosialisasikan diri mereka lebih lanjut, kemudian belum ada peluang mereka untuk pergi ke daerah-daerah menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi keuntungannya Pak Anies di bagian ini. Nah, coba kita lanjut lagi di sini. Kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah itu. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies pada Sabtu kemarin, kawan-kawan. Ini yang keren sekali di Pak Anies ini. Ketika memberikan sebuah jokes, ya agak-agak lucu juga sih. Sebenarnya di dalam jokes ini, kita tidak sekedar diundang untuk ketawa, tetapi saya pikir ada semacam sentilan, ada semacam singgungan ke calon lawannya ataupun ke pemerintah yang berkuasa saat ini. Saya ulangi bahwa kalimatnya Pak Anies di bagian ini itu syarat akan makna. Kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, ya beliau akan kalah di bagian itu. Tapi kalau ada tantangannya adalah adu gagasan, adu ide, adu karya, adu rekam jejak, maka dia nyatakan bahwa siap untuk menghadapi semua itu. Ini yang kemudian menjadi sebuah situasi yang paling epik buat para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Sebab dengan kalimat itu tidak sekedar membuat lelucon, tidak sekedar mengundang tawa, tetapi juga memberikan semangat, memberikan energi positif buat para pendukung dan relawannya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, ucapan Pak Anies turut mengundang senyum dari tokoh-tokoh nasional maupun petinggi-petinggi partai politik yang hadir pada saat itu. Ucapan Pak Anies disambut kader-kader PKS yang hadir dengan tepuk tangan dan teriakan presiden. Ya, Pak Anies selalu diteriaki dengan teriakan presiden. Setiap kali, acap kali Pak Anies masuk ke daerah-daerah, acap kali
Pak Anies pergi di suatu tempat, pasti teriakan-teriakan tentang presiden, Anies presiden itu selalu ada, selalu menggema di bagian itu. Nah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi PKS yang melanjutkan perjalanan bersama setelah sukses 5 tahun di DKI Jakarta. Ya, kita tahu sendiri bahwa PKS adalah salah satu partai politik yang mengusung Pak Anies dalam kontestasi pilkada di 2017 itu, yang memenangkan Pak Anies pada pertarungan Pilgub DKI Jakarta di 2017. Pak Anies bersyukur dalam waktu itu mereka berhasil menuntaskan janji-janji kepada masyarakat Jakarta itu. Nah, Pak Anies mengingatkan seorang pemimpin bisa menjadi pemimpin lantaran ada masyarakat yang mendukungnya. Karenanya memang sepantasnya bagi seorang pemimpin yang terpilih menuntaskan janji-janji yang sudah diberikan. Jadi ini wilayah kerennya Pak Anies. Kemudian selain mengapresiasi dari sisi partai politik, tetapi juga di lain sisi, di lain kesempatan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah mendukungnya. Dia memberikan sebuah ucapan terima kasih kepada siapa saja yang telah menyukseskan beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta 2017 silam, dan janji-janjinya telah ia penuhi terhadap Jakarta. Seperti kemudian janjinya di di daerah akuarium itu yang kemarin sempat digusur oleh Pak Ahok, kemudian tiba di masa Pak Anies dibangun kembali. Saya pikir janji-janji itu salah satu yang dipenuhi oleh Pak Anies itu. Nah, Pak Anies meyakini kebahagiaan atas ikhtiar perjuangan di 2017 itu berulang di 2024 ini. Maka itu ia menilai penting mengajak umat mendorong perubahan, karena perubahan dan kemajuan umat jadi perubahan dan kemajuan bangsa. Jadi saya pikir di sini wilayah kerennya Pak Anies juga. Saya pikir ini juga menjadi bagian yang sangat menyentuh buat para pendukung, baik itu relawan ataupun penyupport Pak Anies, ya salah satunya katakanlah Pak JK dan Pak SBY, Pak Surya Paloh. Saya pikir semuanya bakal senang melihat Pak Anies menyampaikan sesuatu seperti itu. Ya, ke depan ia mengajak semua untuk menjaga persatuan dengan menjaga suasana kebersamaan. Sebab persatuan tidak mungkin bisa terjadi dalam ketimpangan, dan persatuan bisa dijaga dalam keadilan dan kesetaraan. Pak Anies menuntaskan pidatonya dengan mengatakan bahwa dengan keadilan kita punya persatuan, dengan kesetaraan kita punya persatuan. Jadi saya pikir seperti itu konsep Pak Anies ini saya lihat sebagai konsep yang paling jelas menuju putaran Pilpres 2024 itu. Ya, saya pikir dengan konsep keadilan, dengan konsep persatuan, dengan konsep kesetaraan, perubahan untuk persatuan, saya pikir semuanya itu sudah cukup jelas bahwasanya Pak Anies memang targetnya adalah menyentuh wilayah-wilayah masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi selama memimpin 10 tahun Indonesia belakangan ini. Jadi saya pikir siapapun yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, saya pikir sekarang sudah beralih ke Pak Anies itu. Ya, meskipun kita tahu bahwa Pak Jokowi akhir-akhir ini sering mengendorse Ganjar, sering mengendorse Pak Prabowo, dan kemarin sudah kita lihat bagaimana keluarganya kompak mendukung Pak Prabowo. Ya, itu lain lagi ceritanya perseteruan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi saat ini. Nah, tapi kita tidak membahas itu, kita membahas dulu masalah Anies Baswedan ini. Bahwasannya Pak Anies ini memberikan jokes di hari ulang tahun PKS bahwa ia mengakui kalah jika tantangan capres itu berupa lomba lari pagi keliling Indonesia itu. Tetapi dia akan siap ketika kemudian harus diadukan sebagai pengaduan gagasan, pengaduan ide, ia akan selalu siap akan hal itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.